Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul mahmud. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakahum ala mahajjatil bayda kitaballah wa sunnata rasulih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yaqin. Bismillah arwahil ulama ila amilin wa masyayina fid din wa waliday hadirina fi masjid al-furqan wa ila jami' man aqafa amwalahum fi bina'ihi wa ta'mirihi wa ila al-mu'allif hadzal kitab syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyarul muslimin, jamaah taklim Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan hadiratnya. Alhamdulillah, berkat limpahan nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah, serta panjang umur, serta sehat walafiat, kita bisa berjumpa lagi di pagi hari yang cerah ini, yang indah ini, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan melaksanakan kewajiban berikutnya, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat bekal kehidupan kita di dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga kita layak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau kelak pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita sudah berada di bulan Zulqa'dah. Itu artinya bulan depan, beberapa hari lagi, tanggal 18 akan dilangsungkan Ru'yatul Hilal untuk menetapkan awal bulan Dzulhijjah, yang pada akhirnya juga menetapkan hari raya Idul Adha. Nah, bulan Zulqa'dah ini ada beberapa nama yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Pertama, rangkaian bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 pertama bulan Dzulhijjah itu disebut dalam Al-Quran dengan istilah Asyurul Hajj. Al-Hajju Asyurum Ma'lumat. Jadi haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah diketahui. Maksudnya apa? Yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga orang ketika akan melaksanakan ibadah haji, setelah 1 Syawal atau mulai 1 Syawal udah boleh ihram untuk haji. Sebelumnya dan sesudahnya, yaitu sudah tanggal 10 udah nggak boleh lagi. Itu yang disebut dengan Al-Hajju Asyurum Ma'lumat, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 pertama bulan Dzulhijjah.
Di ayat yang lain Allah juga menyebut bulan ini bagian rangkaian dari bulan yang disebut dengan Asyurul Hurum. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi itna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Dzalika dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah sejak diciptakan langit dan bumi itu jumlahnya 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang disebut dengan Asyurul Hurum. Minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian di bulan-bulan tersebut menzalimi diri kalian, yaitu yang seharusnya ibadah maksiat. Nah, itu artinya zalim, wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu secara tidak proporsional, tidak pada tempatnya. Nah, dalam ayat itu tidak jelaskan yang dimaksud Asyurul Hurum itu bulan apa saja, tapi kemudian ditafsirkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, salah satun mutataliyatun Zulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabu Mudhar atau Madar. Jadi 3 bulan berturut-turut. Ini tafsir dari Arba'atul Hurum tadi, yaitu bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian 1 yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, kemudian Allah menyatakan inilah agama yang lurus. Dan janganlah kalian di bulan-bulan tersebut melakukan kemaksiatan, menganiaya diri kalian dengan berbuat dosa. Nah, di bulan-bulan ini banyak ibadah-ibadah yang dianjurkan. Terutama nanti memasuki bulan Dzulhijjah. Ada 10 pertama bulan Dzulhijjah, ada tanggal 9, puasa di tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut puasa Arafah, ada Idul Fitri, Idul Adha, ada penyembelihan kurban, nanti bulan Muharram ada tahun baru Hijriah, kemudian ada Asyura dan Tasu'a. Nah, ini yang perlu kita ingat kembali, refreshing kembali ingatan kita tentang ibadah-ibadah yang dianjurkan pada bulan tersebut sehingga kita bisa mempersiapkan diri. Nah, fokus pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang udhiyah. Istilah lain disebut dengan an-nahr. Yang paling populer di kita disebut al-qurban, yaitu ibadah kurban. Jadi ada 3 nama ya sebutkan. Nah, ada yang paling terkenal di kita istilah adalah ibadah kurban. Pakai qaf ya, kurban. Dari qarib itu mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan. Atau juga disebut dengan udhiyah. Udhiyah yang dari adha, maka disebut hari raya ini namanya Idul Adha. Itu juga artinya kurban, mengorbankan. Dan juga disebut di dalam Al-Quran dengan istilah an-nahr, pakai h kecil, an-nahr. Itu juga artinya kurban. Jadi 3 istilah, ada kurban, ada udhiyah, ada an-nahr. Nah, apa sebenarnya al-udhiyah atau an-nahr atau al-kurban itu? Adalah didefinisikan al-udhiyatu hiya syatun tuzbahu duha yaumal idi taqarruban ilallah ta'ala. Ini definisinya atau ta'rifnya. Yang disebut dengan udhiyah atau an-nahr atau al-kurban itu adalah hewan yang disembelih, terutama di sini sebutan asyad. Syad itu kambing yang disembelih pada waktu duha. Ini awalnya pada waktu duha di hari raya Idul Adha sebagai pendekatan diri kepada Allah, taqarruban
ilallah. Nah, maka dengan definisi ini hewan-hewan yang disembelih di luar waktu tersebut, yaitu mulai tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha sampai menjelang maghrib hari ketiga dari Ayyamut Tasyrik atau hari ke-14 ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Maka di luar itu tidak disebutkan kurban atau nahar atau udhiyah meskipun sama penyembelihannya. Tapi karena di luar waktunya dan juga tujuannya berbeda, maka bukan dikatakan kurban. Itu mengenai definisinya. Yang kedua mengenai hukum dan dalilnya. Karena ini ibadah, pasti landasannya, rujukannya, dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dua sumber yang disepakati oleh seluruh aliran atau kelompok atau mazhab dalam Islam. Tidak ada aliran atau mazhab dalam Islam yang mengingkari dua sumber utama ini. Nah, apabila ada kelompok yang mengingkari salah satu di antara dua sumber pokok ini atau kedua-duanya, itu sudah keluar atau menyimpang dari Islam. Oleh karena itu maka dua sumber utama ini dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Nah, apa saja tuh dalil-dalil tentang kurban ini yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang nanti disimpulkan mengenai hukum udhiyah itu atau kurban itu. Yang pertama adalah ayat yang semua kita hafal. Surat yang semua kita hafal, karena ini merupakan surat terpendek dalam Al-Quran, yang hanya 3 ayat, mungkin cuma 1 baris gitu, kalau digabung. Yaitu surat Al-Kautsar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna a'tainakal kautsar. A'tainaka al-kautsar, itu asalnya. Fasalli li rabbika wanhar, itu kata kuncinya, wanhar. Fasalli li rabbika wanhar, pakai hak kecil ya, bukan wanhar. Karena maknanya akan berbeda itu. Nanti kita akan lihat mana. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini terutama ayat yang kedua tadi yang menjadi dasar hukum kurban. Jadi kalau kita baca ayat yang pertamanya itu Inna a'tainaka al-kautsar. Kalau mau digabung Inna a'tainakal kautsar. Nah, a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu, nah, tentu pada awalnya ayat ini turun kepada baginda Rasul sehingga mukhatabnya itu adalah baginda Rasul. Nah, tentu ini juga berlaku buat kita. Jadi sesungguhnya kami telah berikan kepadamu al-kautsar. Kautsar itu ada 2 tafsir. Al-Kautsar dari katsir, itu artinya banyak, sehingga itu ditafsirkan adalah anugerah atau pemberian yang banyak. Inna a'tainaka al-Kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu dan sebagainya. Sehingga kalau kita menghitung-hitung nikmat, kata Allah tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, pasti nggak akan terhitung. Nah, cuma biasanya kita tidak sadar kalau nikmat itu sudah rutin biasa kita nikmati, tidak terasa. Misalnya nikmat sehat walafiat. Sehingga kalau kita sakit baru terasa bahwa sehat itu sangat nikmat, sangat mahal, karena ketika kita sakit maka waktu kita terbuang untuk berbaring, kemudian juga uang segala macam, nah, baru terasa di situ bahwa sehat itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Nah, oleh karena itu maka kata Allah pada ayat keduanya, fasalli li rabbika wanhar. Salli itu dari shalla yusalli, fil amrnya fasalli. Nah, jadi nggak panjang lagi kalau shalla yusalli panjang, tapi fil amrnya fasalli.
Itu fil amar berarti perintah, maka lakukanlah sholat. Li rabbika karena Rabbmu, karena Tuhanmu. Nah, kata ini umum, sholat. Artinya termasuk sholat fardu, sholat sunnah, sholat-sholat yang lain. Nah, kalau kita baca itu saja, fasholli li rabbika, itu artinya lakukanlah sholat karena Tuhan. Tapi kemudian dilanjutkan wanhar. Nah, wanhar itu artinya dari nahara yanharu, nahar. Wan inhar. Itu artinya tadi pakai kalau hak kecil, nahar itu artinya menyembelih. Kalau pakai hak besar, nahar itu artinya sungai. Maka jangan salah itu, jangan dibaca wanhar. Itu bisa artinya nyebur ke sungai kan. Tapi wanhar. Nah, maka berkurbanlah, sembelih hewan korban. Nah, para ulama tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud fasholli li rabbika itu adalah sholat Idul Adha. Kenapa? Karena dikaitkan dengan penyembelihan kurban. Setelahnya ada kata wanhar. Sehingga kemudian ditafsirkan fasholli li rabbika itu adalah lakukanlah sholat Idul Adha, wanhar, setelah itu sembelihlah hewan kurban kamu. Nah, ini kata kunci ayat yang menjelaskan tentang keharusan untuk berkurban. Tentu bagi orang yang mampu. Dalam hadis nanti akan diuraikan hukumnya, tata caranya, dan juga siapa yang dianjurkan untuk berkurban itu. Nah, itu dalam ayat Al-Quran. Nah, kemudian dari situ disimpulkan bahwa ibadah kurban itu termasuk di dalamnya sholat Idul Adha itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kalau dalam istilah mazhab Syafi'i disebut sunnah muakkadah. Kalau dalam istilah mazhab lain disebut sunnah wajibah. Jadi istilah yang berbeda maksudnya sama. Kalau sunnah wajibah, sunnah yang mendekati wajib. Kalau istilah mazhab Syafi'i sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, itu intinya, esensinya sama. Jadi ini hukumnya sunnah mendekati wajib tapi tidak sampai pada wajib. Jadi fasholli li rabbika wanhar. Dua-duanya, baik sholat Idul Adha-nya maupun ibadah kurbannya. Dua-duanya hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah wajibah. Bagi siapa? Bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan. Maksudnya mempunyai dana untuk itu setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi, kemudian masih ada sisanya, maka dia dianjurkan, disunnahkan untuk berkurban. Bukan hanya sekali, tapi setiap tahun dia mampu, dia dianjurkan, disunnahkan untuk berkurban. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW, yaitu qauli Rasulullah SAW, man kana dzabaha qabla sholati falyu'id. Ini hadis muttafaqun alaih. Istilah untuk hadis yang diriwayatkan atau disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menyembelih kurbannya, hewan kurbannya sebelum sholat, maksudnya sholat Idul Adha, falyu'id. Dari a'ada yu'idu yu'id. Maka hendaklah dia mengulangnya. Maksudnya apa? Kalau ada orang menyembelih kurbannya pada hari raya Idul Adha sebelum melakukan sholat Idul Adha, maka itu tidak sah sebagai kurban. Meskipun dikonsumsi boleh, tapi tidak ada nilai kurban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu kata Rasulullah, kalau dia ingin mendapatkan pahala kurban, falyu'id. Dia ulang, artinya menyembelih hewan yang lain. Karena itu sudah disembelih, tapi sebelum sholat, maka dia kalau ingin mendapatkan pahala, dia mengulang. Dia berkurban lagi, memotong hewan setelah sholat Idul Adha. Nah, ini sekaligus menegaskan firman Allah dalam surat Al-Kautsar tadi. Urutannya adalah fasholli li rabbika wanhar. Sehingga kalau dibalik, itu enggak tertib, maka tidak sah.
Itu misalnya menyembelih dulu baru sholat. Karena urutannya baik dalam ayat ditegaskan oleh hadis itu adalah setelah sholat Idul Adha baru berkurban. Makanya nanti bedanya sholat Idul Fitri dan Idul Adha mengenai waktunya itu, kalau Idul Fitri itu qadra rumhatain, sekitar setelah matahari naik kira-kira 2 tombak, ya. Sedangkan kalau Idul Adha itu qadra rumhin. Ya, jadi setelah mulai syuruk terbit matahari, kalau Idul Fitri agak ditunda sedikit, kira-kira 1 jam. Kalau syuruk jam 6 ya jam 7. Sedangkan Idul Adha lebih awal, dia kira-kira 1 tombak, yaitu setengah jam, sehingga setengah 7 minanya. Kenapa? Karena setelah itu ada ibadah lain, yaitu ibadah kurban tadi yang waktunya diawali dengan waktu duha. Nah, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh hadis yang pertama tadi muttafaqun alaih. Hadis yang kedua ini riwayat Imam Tirmizi, hadisnya sahih, yaitu wa qauli Abi Ayyub Al-Ansari. Abi Ayyub Al-Ansari ini salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaum Ansar. Beliau wafat di Turki, di Istanbul sana. Jadi kalau kita ke Istanbul itu biasa salah satu programnya berziarah ke makam sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, dan itu selalu ramai. Nah, salah seorang sahabat yang beliau menyampaikan hadis ini. Jadi hadis ini disebut mauquf. Jadi hadis itu ada yang marfu itu sampai kepada Nabi, ada yang mauquf sampai kepada sahabat. Artinya bukan Nabi yang mengatakan, tetapi sahabat yang menjelaskan apa yang terjadi pada masa Rasulullah. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari ini? Kana ar-rajulu fi ahdir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Jadi kata Abu Ayyub Al-Ansari bahwa pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang itu menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Ini ucapan Abu Ayyub Al-Ansari yang beliau menyaksikan ada seseorang pada masa Rasul itu menyembelih seekor kambing, maksudnya berkurban, diniatkan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Nah, ini yang kemudian dijelaskan beberapa tahun yang lalu oleh almarhum Syekh Ali Jabir yang mengatakan bahwa berkurban itu cukup 1 keluarga 1 kambing. Nah, sebenarnya itu bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya boleh kalau kita kemampuan terbatas, seperti yang diriwayatkan dalam hadis ini, kita menyembelih seekor kambing niatnya untuk sekeluarga. Nah, boleh. Tapi kalau kita mampu, ya lebih banyak. Artinya setiap orang 1 ekor kambing, atau kalau digabung 1 ekor sapi untuk 7 orang, nah itu boleh. Bahkan lebih afdol, karena artinya semua orang dari keluarga itu berkurban. Tapi kalau kemampuan terbatas seperti yang disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari ini, maka boleh 1 ekor kambing itu diniatkan untuk keluarga. Tadi untuk dirinya dan keluarganya. Nah, ini 2 hadis yang menegaskan firman Allah dalam surat Al-Kautsar mengenai hukum atau mengenai dalil tentang ibadah kurban ini, termasuk dalamnya Idul Adha tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai fadluha, fadilahnya. Fadilah itu jamannya fadail. Maka ada yang menyebut dengan fadailul a'mal. Ada teman-teman kita yang punya kitab primbonnya, kitab pokoknya itu namanya fadailul a'mal. Itu artinya menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan amalan. Jadi semua amalan di dalam kitab Fadailul Amal itu disebutkan berdasarkan hadis Rasulullah dan yang kecil-kecil sekalipun, cara makan, cara minum, cara berpakaian, cara berjalan segala macam,
ada di situ semua. Nah, tetapi itu bagus kalau kita mampu, tapi jangan kemudian yang mewajibkan kepada orang lain. Apalagi kalau orang yang tidak melakukan dibilang dia itu menyimpang dari sunnah. Nah, jadi fadhail amal itu sesuatu yang sunnah kalau kita mampu melakukannya bagus. Tapi jangan memaksakan orang lain untuk melakukan sehingga kalau dia tidak melakukan dibilang menyimpang dari sunnah. Karena itu memang kebijakan dari Rasulullah SAW. Ada hal yang memang tidak bisa ditinggalkan. Ada hal-hal yang pilihan, lihat situasi dan kondisi masing-masing. Maka ada dalam hukum Islam itu ada yang disebut dengan wajib, ada yang disebut dengan sunnah. Jadi selalu pekerjaan kita tidak luput dari hukum yang 5 itu. Wajib, kemudian sunnah, kemudian ada haram, ada makruh, ada mubah. Nah itu tingkatan hukum. Nah salah satunya adalah fadhail amal yang kebanyakan itu adalah sunnah. Nah apa itu keutamaannya? Kita berkorban itu. Nah tentu juga sumber penjelasan tentang fadilah ini bersumber dari ayat Al-Quran maupun hadis. Nah antara lain adalah dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmizi. Apa kata beliau? Qala Rasulullah SAW, ma'amila ibnu adama yauman nahri amalan ahabbu ilallahi min iraqatid dam. Jadi tidak ada amalan yang dilakukan oleh Ibnu Adam, oleh manusia pada hari raya Nahr, itu Yauman Nahri, hari raya Nahr atau hari raya Idul Adha atau hari kurban, amalan yang paling dicintai oleh Allah dibanding iraqatid dam. Iraqatid dam kalau secara harfiahnya menumpahkan darah. Maksudnya menyembelih hewan kurban. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha atau Yaumun Nahr setelah sholat Idul Adha itu adalah menyembelih hewan kurban. Yang istilah dalam hadis ini iraqatud dam, menumpahkan darah hewan, artinya menyembelih hewan kurban. Itu yang pertama. Jadi itu salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha setelah sholat Idul Adha, yaitu menyembelih hewan kurban. Kemudian dilanjutkan, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa asy'ariha. Jadi hewan kurban yang kita sembelih pada hari raya itu kelak pada yaumul qiyamah akan datang menjemput kita setelah bangkit dari alam kubur yaumul ba'ats ke padang mahsyar, itu dengan tanduknya, dengan kakinya, dengan bulu-bulunya itu akan menghampiri atau menjemput orang yang berkurban kelak pada yaumul qiyamah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu bihi nafsan. Dan sesungguhnya darah yang tumpah dari penyembelihan hewan kurban itu artinya pahala atau amalan yang dilakukan oleh seorang hamba pada hari raya Idul Adha itu langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tetesan darah dari hewan yang disembelih itu jatuh ke bumi, menyentuh tanah. Maka amalan itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Rasulullah, fatibu biha nafsan. Maka lakukanlah penyembelihan hewan kurban itu dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, dengan hewan yang memenuhi persyaratan. Fatibu biha nafsan. Itu hadis yang pertama yang menjelaskan tentang fadilah berkurban. Kemudian hadis berikutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Tirmizi. Para sahabat kemudian bertanya,
Setelah Rasulullah menyampaikan ayat tadi dan menjelaskan tentang fadilah kurban itu kelak pada yaumul qiyamah, kata para sahabat, qalu lahu ma hadhil adhahi. Jadi adhahi itu jamak dari udhiyah. Jadi apa manfaat dari atau fadilah daripada udhiyah itu, dari korban itu? Maka kata Rasulullah, sunnatu abikum Ibrahim. Jadi ibadah kurban itu adalah sunnah nenek moyang kalian, Nabi Allah Ibrahim. Karena kisah tentang ibadah kurban ini berawal dari apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim yang diceritakan di dalam Al-Quran pada surat As-Saffat surat apa gitu. Itu mulai dari ayat 100 sampai ayat 105. Jadi ayat 100 sampai ayat 105 itu dalam surat Saffat ya. Itu panjang lebar disebutkan asal muasal dari ibadah kurban. Di mana Nabi Allah Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar sampai usia lanjut itu tidak mempunyai keturunan. Kemudian tapi beliau tidak frustasi, terus berdoa, yang akhirnya Allah anugerahkan putra yang bernama Ismail. Kemudian Allah perintahkan keluarga Nabi Allah Ibrahim beserta istri dan anaknya untuk berhijrah dari Palestina sana ke Wadin Ghairi Zi Zar'in inda Baitikal Muharram, di bekas puing-puing Ka'bah yang runtuh karena haram pada masa Nabi Allah Nuh, yang di Bakkah Mubarakah, yaitu yang bertempat di Bakkah atau Makkah. Maka kemudian beliau merekonstruksi Ka'bah. Kemudian cerita selanjutnya, pada akhirnya beliau diperintahkan oleh Allah dalam mimpinya untuk menyembelih putra kesayangan yang menjadi dambaannya. Tapi karena kepatuhan dan ketaatan keluarga ini, baik ayah Ibrahim maupun ibunya Siti Hajar, kemudian putranya Ismail, semua patuh tunduk kepada perintah Allah untuk menyembelih orang yang menjadi anak yang menjadi dambaannya. Nah, oleh karena itu maka di ujung ayat itu pada ayat 105 Allah jelaskan intinya adalah wa fadainahu bidzibhin adzim. Maka kami gantikan Ismail itu, kami tebus atau kami gantikan Ismail itu dengan hewan kurban yang besar, yaitu kambing kibas. Nah, itu mengenai kisahnya. Nah, oleh karena itu maka kata Rasulullah bahwa ibadah kurban itu adalah sunnatu abikum Ibrahim, adalah sunnah tradisi yang diawali dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang siap menyembelih putra kesayangannya, yang akhirnya Allah gantikan Ismail dengan seekor kambing kibas itu karena kepatuhan dan ketaatan. Kemudian para sahabat bertanya, qalu malana minha, terus bagi kita apa fadilahnya, apa manfaatnya? Maka kata Rasulullah kemudian, bikulli sya'ratin hasanah. Jadi setiap helai bulu rambut yang ada di hewan itu akan menjadi kebajikan, akan menjadi hasanah, kebaikan. Bayangkan berapa banyak bulu-bulu yang ada di hewan yang dikurban itu, misalnya disembelih itu. Qalu fasuk, para sahabat bertanya, terus bagaimana dengan suk? Suk itu wol, artinya bulu domba, yang dia beda dengan bulu kambing biasa. Sama kata Rasulullah, bikulli sya'ratin minas sufi hasanah. Setiap helai yang ada pada wol itu, bulu domba itu juga menjadi satu kebajikan. Nah, ini dua hadis yang menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan kurban baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian berikutnya, poin berikutnya hikmahnya. Ya, ada hukumnya, ada hikmah. Hikmah itu kalau istilah anak sekarang namanya filosofinya. Jadi kenapa sih Allah memerintahkan kita, begitu juga Rasulullah, untuk berkurban? Apa sih hikmahnya di balik itu? Apa sih filosofinya? Maka dijelaskan di sini sesuai dengan ayat dan hadis yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama, ibadah kurban itu adalah at-taqarrub ilallahi ta'ala. Makanya disebut kurban kan? Taqarrub dari qarib. Qarib itu dekat. Taqarrub itu artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya.
Jadi ketika orang melakukan perintah Allah berarti dia sudah taqarrub ila Allah. Nah, antara lain adalah dengan cara melaksanakan perintah Allah dalam hal menyembelih hewan korban. Dalam ayat surat Al-Kautsar tadi ayat 2, fasalli li rabbika wanhar. Nah, ada juga ulama yang menjelaskan tentang ayat yang kita semua hafal, yang selalu kita baca di awal sholat kita, yang kita sebut doa iftitah, itu surat Al-An'am ayat 162. Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Di situ ada kata kunci yaitu nusuki. Ya, biasa kita terjemahkan nusuk itu ibadahku. Tidak salah gitu. Jadi qul inna sholati, katakanlah oleh Muhammad wahai umat Islam, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadahku, nusuk. Jadi nusuk itu ibadah secara umum. Baik sholat, puasa, zakat, termasuk haji, itu disebut nusuk. Tapi nusuk juga ya masuk di dalamnya adalah menyembelih hewan kurban. Karena tadi ada kata-kata umum sholati, yaitu kan masuk ibadah. Maka ada yang menafsirkan nusuk itu adanya sesungguhnya kurbanku. Jadi inna sholati wa nusuki, karena kurban itu bagian dari ibadah. Begitu juga haji. Bahkan dalam haji Rasulullah langsung menyebut dengan nusuk. Apa itu? Khudu anni manasikakum. Jadi contohlah oleh kalian bagaimana aku melaksanakan ibadah haji yang kita sebut dengan nusuk atau manasik. Kemudian wa mahyaya wa mati, hidupku dan matiku kupersembahkan untuk Allah, Tuhan semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Nah, di sini ulama menafsirkan wa nusuki itu adalah kurbanku. Wa nusuk huna huwa adzabhu, taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi nusuk di situ juga ditafsirkan adalah menyembelih hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Jadi at-taqarrub ilallah. Yang kedua, filosofinya adalah ihya'us sunnatu imamil muwahhidin, Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Yang kedua adalah menghidupkan sunnah atau tradisi Imamul Muwahhidin. Ini adalah julukan untuk Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu banyak sekali julukan. Imamul Muwahhidin. Imamul Muwahhidin artinya tokoh imam pentauhid Allah. Kemudian juga beliau disebut dengan Abul Anbiya, nenek moyang para nabi. Karena banyak sekali dari keturunan beliau, khususnya dari Ishak, itu Bani Israel, banyak sekali Nabi sampai Nabi Allah Isa alaihissalam. Kemudian juga dari Nabi Allah Ismail sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dijuluki dengan Abul Anbiya. Kemudian juga beliau dijuluki Khalilullah. Khalilullah itu adalah kekasih Allah. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ke Palestina, ada kota namanya Khalil. Karena di situ ada makam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, juga Ishak. Nah, kalau bahasa Inggrisnya biasa disebut dengan Hebron. Jadi Hebron itu atau Khalil, Madinatul Khalil yang sekarang di bawah otoritas negara Palestina gitu, di tepi barat sana. Nah, jadi beliau dijuluki dengan Imamul Muwahhidin, Abul Anbiya, Khalilullah. Dianjurkan untuk menghidupkan sunnahnya, di mana beliau seperti ayat yang tadi sudah dibaca dalam surat As-Saffat ayat 107, Saffat ayat surat As-Saffat, yaitu wa fadainahu bidzibhin azim. Jadi kami tebus Ismail, kami gantikan Ismail dengan sembelihan yang besar. Nah, itu awal asal muasal perintah kurban. Kemudian yang ketiga, filosofinya atau hikmahnya adalah at-tausi'atu 'alal iyal yaumal id wa isya'atur rahmah bainal fuqara wal masakin. Jadi tujuan atau filosofi dianjurkannya untuk kurban itu adalah untuk memberikan kelapangan
Maksudnya kemudahan, kenikmatan buat anak-anak terutama yang biasa mereka senang-senang di hari raya itu. Dan hari raya dalam Islam hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan itu kaitannya dengan ibadah. Idul Fitri setelah puasa selama 1 bulan, Idul Adha setelah pelaksanaan ibadah haji bagi yang melakukan ibadah haji ke tanah suci sana. Nah, maka kemudian kita dianjurkan untuk tadi berkurban, untuk tadi memberikan kelapangan kepada keluarga, kemudian juga menebarkan kasih sayang kepada kaum fuqara dan masakin. Maka nanti kita akan baca juga pendistribusian dari hewan kurban itu. Jadi hewan kurban itu didistribusikan kepada 3 kelompok. Pertama, orang yang berkurban itu sendiri. Yang kedua adalah al-qani wal mu'tar, atau kita istilahnya dengan fuqara dan masakin. Yang ketiga ya orang-orang yang mampu di sekitar kita, tetangga kita, kolega kita, guru kita. Nah, itu bisa boleh juga dibagikan. Jadi 3 kelompok, masing-masing ya sepertiganya. Jadi untuk yang berkorban sepertiga, untuk fuqara dan masakin sepertiga, untuk orang yang mampu ya sepertiga. Nah, tentu prioritas utama fuqara dan masakin. Nah, tetapi dianjurkan juga untuk yang berkorban untuk mengkonsumsi dengan catatan tidak lebih dari sepertiga. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah syukrullahi ta'ala. Berkurban juga itu ekspresi ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang telah menaklukkan hewan-hewan yang fisiknya lebih besar dari kita, tenaganya juga lebih besar, tapi manusia bisa menundukkannya. Nah, itu adalah anugerah Allah. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Hajj ya, ayat 36 dan 37. Di sini juga termasuk cara pembagian hewan kurban. Apa kata Allah dalam ayat tersebut? Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'ta. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini surat Al-Hajj ya, 36 37. Jadi dalam ayat ini Allah berfirman fakulu minha. Dari kulu, dari akala ya kul, makanlah. Kalau banyak kulu, pakai kap ya. Ini kalau pakai kop itu kul tadi katakan, tapi kalau pakai kap kul itu konsumsilah, makanlah. Jadi makanlah oleh kalian minha, ay minal udhiyah, sebagian dari daging hewan kurban itu. Itu artinya kepada mereka yang berkurban itu dianjurkan untuk mengkonsumsi. Fakulu minha. Kemudian buat siapa lagi? Wa at'imu al-qani'a wal mu'tar. At'imu, berilah makan. Berilah makan artinya berbagilah dari hewan kurban itu untuk siapa? Al-qani'ah. Qani'ah itu orang yang fakir miskin tapi dia qanaah. Qanaah itu kalau istilah Sunda ngalap cukup. Jadi cukup apa yang dia milikinya, dia tidak minta ke sana kemari. Meskipun pas-pasan. Itu namanya qanaah. Orangnya disebut qani. Nah, mereka itu juga berhak mendapatkan daging kurban itu wal mu'tar. Nah, mu'tar juga sama, fakir miskin tapi mereka yang meminta. Jadi baik yang al-qani atau al-mu'tar yang kita sebut istilahnya adalah fakir miskin, baik yang tidak meminta atau yang meminta, mereka juga berhak mendapatkan daging hewan kurban itu. Nah, 2 ini disebutkan dalam Al-Quran, yang ketiganya untuk orang-orang yang mampu, itu dalam hadis Rasulullah SAW. Sehingga 3 kelompok itulah dalam fikih disebutkan yang boleh mendapatkan, bahkan dianjurkan untuk mendapatkan daging kurban atau diberikan daging kurban. Kemudian kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikian kami tundukkan hewan-hewan itu, kata Allah, buat kalian manusia, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah yang telah menundukkan hewan itu sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk bekerja di ladang misalnya, untuk alat transportasi, mengangkut-ngangkut sebelum ada mesin, mobil. Itu adalah hewan itu digunakan untuk alat transportasi
dan juga untuk konsumsi untuk manusia hewan itu. Nah, oleh karena itu maka Allah perintahkan kita untuk bersyukur, salah satu tadi dengan berbagi dari hewan, daging hewan itu yang dikurbankan kepada 3 kelompok tadi. Maka kemudian di ujung ayat itu Allah berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi tujuan berkurban itu bukan mempersembahkan daging dan darah kepada Allah, karena Allah bukan dewa. Tetapi yang diharapkan oleh Allah itu adalah kepatuhan, ketakwaan manusia terhadap perintah Allah. Maka disebutkan lan yanalallaha luhumuha. Jadi daging itu enggak sampai kepada Allah. Allah tidak perlu dagingnya. Wala dima'uha, begitu juga daging darahnya. Tetapi walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang diharapkan oleh Allah dari kalian, wahai hamba-hamba Allah, wahai umat Islam, itu ketakwaan, kepatuhan kita terhadap perintah Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah itu 4 filosofi, 4 hikmah dibalik dianjurkannya berkurban. Pertama adalah at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah ihya'u sunnati imamil muwahhidin, menghidupkan tradisi atau sunnah tokoh pentauhid Allah. Dan yang ketiga adalah at-tausi'atu alal iyal, memberikan kelapangan kepada keluarga, anak-anak terutama. Yang keempat adalah syukurun lillahi ta'ala, ekspresi ungkapan rasa syukur kepada Allah yang telah menaklukkan hewan itu dan juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian yang terakhir adalah mengenai syarat-syaratnya, hukumnya. Jadi apa saja hewan yang boleh digunakan untuk berkurban. La yuji'u fil hudya fid dha'ni aqallu minal. Jadi ada usia yang minimal yang harus dipenuhi. Jadi kalau kita berkorban dengan ad-dha'n, kambing, yaitu minimal dia sudah apa yang disebut dengan al-jizi. Jizi itu adalah hewan kambing yang sudah usianya sudah lewat dari 1 tahun. Ma'aufa sanah au qarabah. Ya, udah lewat 1 tahun atau mendekati 1 tahun. Itu kalau dari kambing ad-dha'n. Ad-dha'n itu kambing domba. Sedangkan dari kambing yang lain disebut al-ma'iz atau dari ibil, unta atau sapi, itu la yujizu aqal min thaniyah. Jadi tidak boleh kurang dari saniyah. Saniyah itu apa? Kalau dari kambing itu sudah lewat 1 tahun. Aufa sanah wa dakhala fi sanah. Jadi 1 tahun memasuki tahun kedua. Kalau kambing kacang kalau istilah kita. Kalau domba tadi mendekati 1 tahun, 11 bulan atau 1 tahun. Nah, sedangkan kambing biasa itu sudah harus lengkap 1 tahun, bahkan masuk ke tahun kedua. Nah, untuk unta itu arba'as sanawat, usianya sudah sampai 4 tahun, masuk ke 5. Sedangkan kalau sapi, ma'aufa fis sanatain wa dakhala fit tsaniyah, dia sudah berusia 2 tahun memasuki tahun ketiga. Nah, ini semua adalah dalilnya hadis Rasulullah SAW. Di dalam hadisnya beliau yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau mengatakan la tazbahu illa al-musinnah illa an yu'saru alaikum fatazbahu jiz'ah minad dha'ni aw al-musinnah minan na'am minat taniyah. Janganlah kalian menyembelih kurban itu kecuali kalau sudah musinnah. Musinnah itu usianya sudah mencapai apa yang disebutkan tadi, kecuali dalam keadaan sulit maka sembelihlah al-jiz'ah minad dha'n tadi yang 1 tahun memasuki 2 tahun, wal musinna minal an'am minas saniyah. Nah, itu semua ketetapan. Dan yang terakhir adalah syarat-syaratnya hewan yang boleh digunakan untuk berkurban. Nah, ini dari hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan syarat itu. Kata beliau, arba'un la tajuzu fil adhahi. Adhahi itu jamak dari udhiyah. Jadi ada 4 hewan yang tidak boleh digunakan untuk berkurban. Yang pertama adalah al-awra'u al-bayyinu awraha. Hewan yang aura itu kalau bahasa kita picek, jadi matanya tidak melihat atau melihat sebelah, buta, auratul bayin. Kemudian wal marid al bayinu maraduh, yaitu hewan yang
terjangkit penyakit. Apalagi tahun-tahun yang beberapa tahun terakhir ini ada penyakit kuku dan apa itu. Nah, jadi itu tidak boleh. Nah, kemudian itu yang kedua. Jadi nggak boleh yang menjadi hewan kurban itu hewan yang terjangkit penyakit. Makanya idealnya kan apalagi pemerintah itu harus ada sertifikat sehatnya kan. Karena khawatir tadi ada penyakitnya sehingga akan menular kepada manusia. Yang ketiga ada al-arja'u bainadil uha. Itu yang pincang, yang sangat jelas kepincangannya juga tidak boleh. Kemudian wal kasirul lati la tunki yakni la naqiya fihi ay la muha min nizamiha wa hil hazil. Begitu juga hewan yang la muha fi izamiha wa hil hazil, yang kurus kering. Nah, itu juga nggak boleh. Nah itu saya kira para jamaah sekalian, tuntas sudah kajian kita tentang kurban ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, disilahkan. Masih ada kesempatan. Ya, silakan. Adapun yang ingin kami tanyakan di sini mengenai salat. Iya. Salat sunat. Iya. Mengenai salat sunat witir. Witir. Bisa dijelaskan apa itu sunat witir? Sebab selama ini yang saya tahu, yang saya dengar dari Ustaz, salat witir itu artinya salat penunduk. Iya. Tidak masalah kalau pokoknya salat witir itu dilakukan setelah salat tahajud malam. Iya. Bagaimana kalau salat witir itu dilaksanakan setelah salat isya atau setelah salat tarawih? Yeah. Bagaimana salat witirnya? Apakah boleh? Yeah. Nah, itu yang pertama. Yeah. Yang kedua mengenai salat rawatib Jumat. Iya. Bangga dan Qobliyah dan Ba'diyah. Itu bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Dari mana dalilnya? Ya, terima kasih. Jadi salat sunnah gitu. Jadi salat sunnah terutama misalnya salat witir tadi. Jadi witir itu sesuai dengan namanya, witir itu artinya ganjil. Jadi witir itu artinya ganjil. Makanya dia mulai dari 11 rakaat sampai mulai 1 rakaat sampai 11 rakaat. Nah, itu witir. Nah, minimal satu rakaat itu sudah disebut salat witir. Nah, kemudian juga witir itu didefinisikan yaitu salat terakhir orang ya, salat terakhir di malam hari. Nah, jadi artinya bahwa dia sebelum kita tidur maka witir gitu. Nah, waktunya kapan? Ya tadi bisa tadi habis sholat isya, misalnya setelah kita sholat ba'diyah, kemudian sholat witir. Kalau kita tidak ada niatan misalnya untuk bangun malam tahajud, maka langsung witir. Meskipun misalnya cuma 1 rakaat. Karena kata Rasulullah, afdhalul a'mali adwamuha wa in qalla. Jadi amal yang paling baik itu yang bersifat berkelanjutan. Dawam, berkesinambungan. Misalnya kita sholat witir tiap hari, tapi cuma 1 rakaat. Itu lebih baik ketimbang kita sholat witir, misalnya malam Jumat, tapi 11 rakaat. Nah, lebih baik 1 rakaat tapi rutin, namanya dawam. Itu yang kata Rasulullah bahwa ibadah atau amalan yang terbaik itu adalah yang bersifat rutin, yang berkelanjutan. Adwamuha wa in qalla, meskipun lebih sedikit. Tentu itu kalau hal-hal yang sunnah. Karena kalau yang wajib udah given kan, nggak bisa tawar-menawar, ada aturan-aturan tertentu. Begitu juga sholat. Nah, jadi kalau misalnya idealnya sholat witir ya sholat terakhir gitu, di malam hari itu. Nah, seandainya kita ada niatan misalnya nanti malam atau memang menjadi kebiasaan kita bangun malam misalnya untuk sholat tahajud, maka ditunda witirnya afdolnya. Itu setelah sholat tahajud baru sholat witir. Nah, kalau kita sudah sholat witir pada isya tadi, kemudian kebetulan kita bangun malam dan melaksanakan sholat tahajud, maka sudah tidak boleh witir lagi. Ya, la witra fi lailatin wahidah. Atau kama qala Rasul. Enggak boleh witir 2 kali dalam semalam. Jadi kalau kita sudah witir kemudian sholat tahajud, jangan
ditutup dengan witir lagi. Nah, makanya kalau kita ada niatan atau sudah kebiasaan kita di malam hari itu qiyamul lail atau salat tahajud, maka idealnya jangan salat witir setelah salat isya. Nah, itu kaifiah dan tata caranya, karena tidak ada witir sekali dalam dalam semalam 2 kali. Kemudian mengenai salat ba'diyah, salat qabliyah dan ba'diyah Jumat. Nah, ini ada ikhtilaf terutama masalah qabliyahnya. Qabliyahnya. Kalau ba'diyahnya sepakat tetap ada. Karena qabliyah ini ada yang mengatakan karena kalau kita baca sejarah azan salat Jumat itu pada masa Rasulullah itu hanya sekali gitu. Jadi hanya sekali, kemudian imam sudah ada di mimbar, kemudian tidak ada kesempatan langsung khutbah kan, jadi nggak ada kesempatan untuk melakukan sholat qobliyah. Nah, kemudian pada masa Sayyidina Utsman, di saat umat Islam sudah banyak aktivitas kegiatan di berbagai macam bidang, terutama bisnis, perdagangan di pasar-pasar, sehingga kemudian kelihatan oleh Sayyidina Utsman ini ketika azan dikumandangkan pada hari Jumat itu masih banyak orang yang melakukan transaksi. Padahal dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di dalam ayat itu Allah berfirman, wahai orang yang beriman, kalau sudah dikumandangkan azan, nudiya lis-sholat, dipanggil untuk sholat, maksudnya dikumandangkan azan, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah, segera mengingat Allah, maksudnya melaksanakan sholat. Nah, tapi kemudian banyak orang pada saat itu udah azan baru sadar, baru siap-siap, belum lagi mandinya, kalau dia mengambil sunnah, belum lagi wudhunya, belum lagi pakai pakaiannya, belum lagi berjalan ke masjid, kan butuh waktu gitu. Jadi kalau orang azan kemudian baru sadar bahwa itu dia ada kewajiban sholat Jumat, maka sudah barang pasti dia tidak kecandak untuk mendengarkan khutbah, yang 2 khutbah yang merupakan bagian dari sholat Jumat itu. Nah, makanya pada masa Sayyidina Utsman itu ditambah azannya 2 kali. Azan yang pertama menunjukkan sudah masuk waktu, azan yang kedua tadi untuk menaikkan untuk memulai rangkaian sholat Jumat, yaitu diawali dengan khutbah. Maka kalau setelah Khalifah Utsman menetapkan ijtihadnya, itu masih ada jeda gitu untuk sholat qobliyah gitu. Maka ulama terutama di kalangan mazhab Syafi'i itu menganjurkan juga sholat qobliyah, terutama kalau yang ada azannya 2 kali, karena ada jeda waktu antara azan dan khatib naik mimbar. Tapi kalau azannya sekali misalnya, maka dia tidak boleh melakukan, karena mendengarkan khutbah itu wajib. Sedangkan melakukan sholat qobliyah itu sunnah, bahkan sunnah untuk Jumat itu tidak sekuat misalnya qobliyah yang lain, sehingga dia bisa tinggalkan, kecuali sholat tahiyatul masjid, karena itu ada hadisnya. Meskipun kita datang terlambat khatib sedang khutbah, kita sholat tahiyatul masjid tetap disunahkan. Tapi kalau sunnah yang lain, termasuk qobliyah, tidak boleh, karena kalau itu kan nggak ada dalil yang kuatnya gitu. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid itu ada kasus salah seorang sahabat masuk ke masjid, kemudian Rasulullah sedang berkhutbah, dia mau langsung duduk, sahabat Ghatfan ini. Maka kata Rasulullah, kum wasalli rakaataini khafifatain. Jadi Rasulullah menegur orang yang masuk masjid kemudian mau langsung duduk, kata Rasulullah, bangun dan salat 2 rakaat yang ringan-ringan saja, yang inti-inti saja. Maka dari situ mengenai sholat tahiyatul masjid itu di saat khatib sedang menyampaikan khutbah itu tetap dianjurkan. Memang ada teks hadisnya. Nah, sedangkan untuk qobliyah itu, nah itu tadi, kalau memang tidak ada kesempatan azannya sekali, ya tidak dianjurkan untuk qobliyah.
Itu mengenai, jadi itu ada ikhtilaf masalah qobliyahnya. Tapi kalau ba'diyahnya itu sepakat. Bahkan dianjurkan tetap yaitu 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Itu hadisnya jelas. Nah, yang qobliyah itu yang ikhtilaf tadi. Maka kita bisa mengambil kalau memang azannya 2 kali, maka ada kesempatan qobliyah itu. Ya kalau kita mengambil silahkan. Atau kalau azannya sekali, ya idealnya tidak melakukan qobliyah kalau dia sudah berada di masjid. Karena yang dibolehkan tadi ketika orang masuk masjid itu melakukan sholat tahiyatul masjid. Ada juga yang mengkaitkan bahwa teguran Rasulullah kepada sahabat Qatban itu ditafsirkan itu adalah perintah qobliyah. Tapi itu dalil alasan yang tidak begitu kuat. Jadi itu saya kira mengenai qobliyah. Jadi karena dia juga tidak begitu kuat, kalau kita mau lakukan silahkan. Kalau ada waktu tadi azannya 2 kali, tapi kalau tidak pun tidak mengapa, maka kita bisa lakukan yang jelas dalilnya itu ba'diyahnya dianjurkan 4 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Ada lagi? Ya, tentang kurban tadi, ada yang bertanya kan? Saya ada SMS yang masuk ke saya, tapi saya kurang paham gitu. Ada disebutkan panitia 147 gitu. Apakah dia berhak atau boleh mendapatkan daging kurban itu? Tapi pada umumnya tadi saya sebutkan ada 3 kelompok ya yang disebutkan 2 dalam Al-Qur'an, yaitu fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Jadi orang yang berkurban itu dianjurkan, disunnahkan untuk mengkonsumsi meskipun sedikit. Meskipun sedikit misalnya, jangan wah saya mau udah sering makan daging nggak usah. Tetap dia dianjurkan untuk mengkonsumsi. Kalaupun dia mau konsumsi, mau ngambil maksimal 1/3. Jadi jangan dia berkurban tapi dia punya paha belakang dua-duanya diambil gitu kan. Nah, itu habis kena dagingnya di situ. Jadi maksimal 1/3, tapi dia tetap dianjurkan meskipun sedikit. Nah, tentu prioritas utama tadi fuqara dan masakin, dan dalam hadis sebutkan juga orang yang mampu boleh untuk melaksanakan. Cuman yang menjadi krusial ini bahwa ada hadis yang menjelaskan bahwa kalau orang sudah berniat berkurban, apalagi sudah beli, sudah menyerahkan hewan kurbannya, maka ada hal-hal yang harus dia jalani. Misalnya dia dianjurkan untuk tidak memotong rambut, memotong kuku sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Artinya setelah dia masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Kemudian juga ada bahwa si penyembelih itu tidak boleh mendapat upah dari daging kurban itu sendiri. Jadi jangan udah saya yang motong hewan ini tapi nanti kepalanya kemudian kulitnya buat saya. Nah, itu nggak boleh. Nah, jadi dia harus kalau memang dia istilahnya profesional, artinya memang dia bekerja untuk itu, dia pakai upah. Makanya kalau panitia itu dia disisihkan, misalnya kurbannya 3 juta, kemudian untuk hewannya 3 juta, mungkin untuk pengurusannya misalnya 100.000, maka 100.000 itu yang diambil untuk upah penyembelih dan sebagainya. Nah, sedangkan tadi panitia apakah namanya ataupun 3 kelompok tadi, selagi dia masuk 3 kelompok itu, yaitu yang berkurban, kemudian fakir miskin, kemudian juga orang yang ada sekitar itu, termasuk panitia, dia boleh mendapatkan daging kurban itu. Saya kira itu para jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur kepada kita semua, memberikan rezeki kepada kita sehingga kita berkorban. Nah, saya ingin menanyakan tentang dianjurkannya berpuasa sunnah. Iya. Iya. Iya, jadi di samping tadi yang kita sebutkan dalam Al-Qur'an, fasholli li rabbika wanhar, itu kan hanya disebutkan 2 aja. Itu salat Idul Adha dan kemudian berkurban. Nah, tentu ada sunnah-sunnah lain di bulan Dzulhijjah itu khususnya. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan mulai 1 Dzulhijjah itu sampai 10 Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang penuh berkah. Ada dalam hadis Rasulullah, bahkan firman Allah di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fajr itu,
yang ada kata-kata asyra, wal fajri wa layalin asyr, itu yang ada ahli tafsir mengatakan layalin asyr itu malam-malam atau hari-hari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 itu. Ditegaskan oleh hadis Rasulullah, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah taala min hadhil ayyam." Jadi tidak ada hari-hari yang amal soleh itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari 10 pertama. Sehingga kemudian sahabat bertanya, "Qalu wala jihadu fisabilillah." Bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Apakah masih kalah pahalanya dengan ibadah amal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah? Kata Rasulullah, "Walal jihadu fisabilillah." Tidak pula jihad di jalan Allah mengalahkan ibadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Rasulullah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi syai'. Ini hadis riwayat Ibnu Abbas, riwayat Imam Bukhari, catat oleh Imam Bukhari. Kecuali, ini yang bisa mengalahkan amal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah, seseorang yang keluar dari rumahnya untuk berjuang di jalan Allah, kemudian setelah itu tidak kembali dirinya dan hartanya. Artinya mati syahid. Nah, itu kan pahala yang paling besar. Nah, falam yarji min zalika bi syai', tidak kembali lagi ke rumahnya, ke keluarganya. Itu yang bisa mengalahkan amal-amal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah, lebih spesifik lagi adalah puasa hari Arafah. Nah, ada juga di kita biasanya puasa tarwiyah namanya, meskipun hadisnya nggak begitu kuat, tapi dia bisa dimasukkan kepada 10 pertama bulan Dzulhijjah tadi. Atau juga hadis yang umum tentang puasa di bulan-bulan yang dimuliakan Allah, Asyurul Hurum. Karena kata Rasulullah dalam sabdanya, afdhalus shaum ba'da Ramadan as-saumu fi Asyurul Hurum. Jadi sebaik-baiknya puasa sunnah selain puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan-bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan yang 4 tadi, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, tetapi ada secara spesifik yang ditentukan harinya, yaitu Arafah. Kata Rasulullah dalam sabdanya, "Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatin madiyatan wa mustaqbal." Jadi puasa pada hari Arafah, yaitu di saat jamaah haji berada di padang Arafah untuk melaksanakan puncak pelaksanaan ibadah haji, yaitu wukuf. Kata Rasulullah, "Al-hajju Arafah." Maka di saat itu umat Islam yang berada di luar padang Arafah dianjurkan untuk berpuasa, yang kita sebut dengan puasa Arafah. Itu tanggal 9 Dzulhijjah, 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Maka fadilahnya itu dapat mengcover, dapat menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Nah, maksudnya tahun yang akan datang itu apa? Kok belum apa-apain udah diampuni. Maksudnya terpelihara dari perbuatan dosa-dosa besar, teman-teman. Nah, ini hadisnya kuat, sahih mengenai puasa hari. Nah, ada yang mengkaitkan tadi juga Yaum Tarwiyah, yaitu tanggal 8. Tarwiyah itu hanya di saat jamaah haji mulai mempersiapkan air untuk wukuf di padang Arafah. Dulu karena nggak ada air di sana kan, maka pada tarwiyah itu tanggal 8 itu mulai mengangkut air untuk perbekalan selama di padang Arafah, di Muzdalifah, dan di Mina. Makanya disebut Yaum Tarwiyah. Di saat itu pula kalau kita haji mengikuti sunnah Rasulullah, tanggal 8 itu mulai berangkat dari Mekah, kemudian mabit di Mina yang hukumnya sunnah. Kalau sekarang jarang orang yang ngambil malam 9 itu, tanggal 8 itu ke Muzdalifah, karena itu sunnah. Mereka langsung biasanya tanggal 8 ke Arafah untuk mengantisipasi yang inti wukuf di padang Arafah. Nah, itu juga ada yang menganjurkan puasa hari Arafah. Tapi itu tidak sekuat dalilnya seperti puasa pada tanggal 9. Jadi minimal tanggal 9 lah. Kalau mau dari awal Dzulhijjah itu udah boleh dianjurkan untuk berpuasa. Nah, itu saya kira ibadah-ibadah lain selain berkurban. Cukup ya? Wa'fu 'anna ya karim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa rabbatil lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan shalihan wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.